Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan di hari yang sangat spesial ini, yaitu selamat tahun baru, Happy New Year. Indah sekali saudara kalau di dalam hari yang pertama di tahun yang baru, kita boleh memilih ada di rumah Tuhan. Walaupun mungkin kemarin saudara sampai malam ya, mungkin bersama dengan keluarga menutup tahun 2017. Tetapi saudara, penting sekali kita memulai bersama dengan Tuhan, apalagi disertai dengan perjamuan kudus. Kita percaya bahwa jika kita mengawali segala sesuatu di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan melihat sepanjang tahun ini Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan satu tema, memulai lembar hidup baru. Bapak Ibu Saudara, kita bisa memakai pakaian yang sama di tahun 2017. Kita juga harus memiliki istri yang sama, ya, suami yang sama, anak-anak yang sama. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, memasuki lembar yang baru adalah kita mengawali dengan komitmen yang baru. Untuk sungguh-sungguh langkah-langkah di dalam kehidupan kita ini jangan sama. Saudara, apalagi jika di tahun yang lalu kita mengalami ada kejatuhan, ada kegagalan, ada kesesakan, ada persoalan yang seringkali disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Hari ini saya ingin membawa kita semua melihat contoh kehidupan seorang yang bernama Yakub. Saya berdoa dan Tuhan menaruh kehidupan Yakub ini untuk menjadi satu contoh di dalam kehidupan kita memasuki tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memulai satu lembar yang baru? Mari kita belajar. Saudara, yang pertama adalah untuk mencari tahu apa yang seringkali menjadi penyebab kita mengalami kesesakan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak jauh-jauh kegagalan dan kehancuran dalam kehidupan kita, anak-anak kita, generasi di depan kita, seringkali ada hubungannya dengan keluarga. Nah, inilah yang kita akan lihat dari dalam kehidupan Yakub. Yang pertama, sudah kita melihat bagaimana peran orang tua Yakub yang sudah tahu akan janji firman Tuhan. Sejak saudara Ishak bersama dengan istrinya Ribka, mereka yang sudah dipersatukan Tuhan, jatuh cinta ya, memasuki pernikahan, saling mengasihi. Tetapi begitu istrinya hamil, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan satu perintah. Tuhan juga memberikan satu janji. Mari kita melihat itu di dalam Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Spesial sekali suami istri ini, saudara sekalian, diberitahu oleh Tuhan begitu spesifik bahwa saudara Ribka mengandung anak kembar. Dan Tuhan sudah beritahu bahwa anak kembar ini dikatakan yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Seharusnya saudara, jika orang tua yaitu Ishak dan Ribka sudah diberitahu oleh Tuhan dari sejak awal, dari anak-anak mereka belum dilahirkan, maka mereka seharusnya sepakat suami istri. Wah, kita akan dikasih anak kembar ini ya. Dan Tuhan bilang bahwa anak yang lebih muda itu akan menjadi tuan atas anak yang lebih besar.
Artinya orang Israel mengerti itu bahwa anak yang muda ini akan menerima berkat sulung. Saudara-saudara sekalian, dan kalau saja mereka bijaksana, mereka akan mempersiapkan ketika anak-anak mereka lahir sudah diberitahu. Ya, Esau, Yakub, Tuhan sungguh sudah merencanakan kehidupanmu, engkau akan menjadi dua bangsa yang besar. Dan Yakub, walaupun engkau menjadi anak yang lebih muda, engkau akan menerima berkat sulung. Karena itulah perintah Tuhan. Seharusnya jika itu diberitahu tidak ada masalah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ishak dan Ribka tidak melakukan itu. Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan, tetapi mereka melakukan kesalahan yang kedua, yaitu mereka pilih kasih. Ada favoritisme di dalam keluarga. Di dalam Kejadian 25 ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Rupanya saudara ada orang tua, apakah itu ayah atau ibu, yang lebih sayang kepada anak-anak tertentu, ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ya, berarti kalau kita lihat sumber masalahnya egoisme. Ishak senang makan daging buruan lebih enak daripada daging binatang yang sudah ada di kandang. Dan dikatakan Esau senang berburu. Itu sebabnya dikatakan Ishak lebih sayang kepada Esau karena dia suka makan daging buruan yang dimasak oleh anaknya. Sementara Ribka sebagai ibu rumah tangga, dia pasti sering di rumah dan dia membutuhkan bantuan. Seringkali sudah dia mungkin panggil Esau, Esau tidak ada. Tetapi Yakub selalu available, selalu ada. Itu sebabnya mau tidak mau Ribka hubungannya lebih dekat dengan Yakub. Favoritisme. Berapa banyak dalam hidup saudara sebagai keluarga? Saudara punya anak lebih dari satu. Saudara-saudara sekalian bisa pilih kasih. Ada orang-orang suku-suku tertentu yang lebih mementingkan anak laki. Anak perempuan dianggap sampingan aja. Nanti dibawa orang, tidak bawa marga. Yang paling penting laki. Wah, saya punya teman saudara suaminya orang Hong Kong. Waktu anaknya perempuan, sudah pertama lahir, mertuanya tidak datang tengok. Karena mertuanya sangat merindukan punya cucu laki. Jadi nggak ditengok. Tapi begitu cucunya yang kedua laki, waduh ditungguin. Ya. Ditungguin sampai pulang, dianterin, dipestain. Wah, favoritisme. Bukan saja bisa berasal dari orang tua, tapi bisa diturunkan dari kakek nenek, grandpa, grandma. Wah, hati-hati. Ini bisa menjadi penyebab hidup di dalam kesesakan. Saudara lihat, orang tua seringkali melakukan ini mungkin nggak sadar, atau saudara dia nggak bisa mencegah itu terjadi, atau bisa juga karena dulu mereka diperlakukan yang sama oleh orang tua mereka. Itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara sekalian, Esau dan Yakub tumbuh dengan dua kubu, satu pro papa, satu pro mama. Ketika kemudian saudara Ishak sudah tua dan buta, sebelum mati orang Israel udah biasa, dia akan berdoa berkat untuk anak sulung. Saudara-saudara sekalian, Ishak sudah lupa mungkin ya akan janji Tuhan, akan perintah Tuhan. Itu sebabnya dia panggil anaknya Esau, dia bilang, "Papa udah tua. Sebelum papa mati, papa ingin berdoa berkat sulung untuk kamu." Rupanya istrinya Ribka mendengar, Esau yang akan diberkati anak sulung? No way, enggak boleh. Yang harus terima berkat sulung anakku. Padahal kalau pakai akal yang sehat, dua-duanya anak kan. Tapi sudah sekalian karena sudah ada favoritism. Satu anak papa, satu anak mama. Ribka merasa enggak terima, kok bisa? Yang akan terima berkat sulung itu Esau. Harus anakku, anak emasku. Wah, akhirnya sudah setelah Esau pergi berburu,
Yakub dipanggil oleh mamanya dan berkata, Yakub, kamu harus masuk untuk terima berkat sulung. Aduh, gimana mama? Saya kulitnya licin, nggak apa-apa. Kita akali, papa kan buta. Nah, kita akali aja, kita bohongi. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kamu pakai aja bulu domba. Aduh, nanti kalau dia tahu suaraku kan beda. Udahlah, nanti kalau yang datang kepadaku bukan berkat bagaimana? Disitulah Ribka sebagai seorang ibu yang sangat mengasihi Yakub, anak emasnya. Dia berkata, mama akan tanggung kutuk itu. Dan betul sudah, tidak lama setelah peristiwa ini, Ribka menanggung kutuk ucapannya. Ribka meninggal dunia tidak lama setelah itu. Bapak ibu saudara sekalian, kita melihat inilah yang menjadi kesalahan yang ketiga. Bagaimana saudara sekalian, Yakub menerima berkat kesulungan dengan cara yang salah. Coba kita melihat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 19. Ketika Yakub masuk menemui papanya dan dia berkata apa? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku, agar Bapa memberkati aku. Saudara, pada waktu Ishak mendengar Yakub yang mengaku sebagai Esau mengucapkan itu, dia sempat bertanya, cepat benar kamu datang berburu. Wah, apa jawab Ishak? Apa jawab Yakub? Saudara, kalau seorang itu udah berbohong, untuk bisa dia menutupi kebohongannya, dia harus bohong lagi kan? Berapa banyak saudara mau melanjutkan kebohongan saudara dari tahun 2017? Kebohongan yang terus dibawa, tahunnya sudah baru. Tetapi saudara-saudara sekalian, kebohongannya terus kita tutupi lagi. Inilah yang dilakukan sudah oleh Yakub. Yakub berkata, Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Wah, bohong, jawabannya rohani loh. Ya. Saudara-saudara sekalian, Ishak sampai nanya lagi. Kalau pegang kulitnya Esau, buluan. Tapi kalau dengar suara Yakub ini, coba tanya lagi. Kamu ini Esau apa Yakub? Esau. Wah, sampai akhirnya Ishak memberkati Yakub. Bapak ibu saudara, kita belajar inilah bagian yang pertama. Memulai lembar hidup yang baru, kita harus berani mengoreksi diri. Kita harus berani mengevaluasi diri. Jangan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang baru. Tetapi saudara-saudara sekalian, mari kita belajar nanti bagaimana akhir hidup Yakub adalah hidup yang baru benar-benar. Hidup yang di dalam penyertaan pembelaan Tuhan. Tapi kita melihat, saudara, setelah langkah yang pertama, kita belajar mencari tahu apa yang menjadi penyebab kita mengalami kesesakan dalam hidup. Aduh, anak-anak saya ini kenapa kayak begini ya? Nah, saudara nggak boleh salahin anak. Saudara nggak boleh salahin cucu. Tetapi saudara coba koreksi diri. Apa ya yang sudah saya perbuat ini sebagai orang tua? Tapi sebaliknya kalau ada anak-anak di sini, jangan salahkan orang tua. Ah, ini benar, ini orang tua yang salah. Jangan. Saudara-saudara sekalian, kita mau belajar sungguh-sungguh mengoreksi diri kita. Sudah bagian yang kedua, kita melihat setelah kita mencari tahu apa yang menjadi penyebab seseorang bisa mengalami hidup dalam kesesakan, berputar-putar seperti di padang gurun, gak pernah ketemu kota, gak pernah ketemu tempat yang ramai, terus sudah berputar-putar. Maka bagian yang kedua kita melihat akibat hidup menabur kejahatan. Akibat hidup menabur pemberontakan. Sudah kasihan sekali kita bisa melihat bagaimana Yakub menuai hidup di dalam kutuk. Menuai hidup di dalam kesukaran, di dalam kesesakan.
Memang dia sudah terima doa berkat, sudah. Tetapi saudara, coba kalau caranya adalah cara Tuhan. Bagaimana orang tua taat, Ishak sudah memberitahu dari sejak awal, pasti cerita tidak seperti ini. Tetapi berhubung saudara-saudara kita sudah melihat bagaimana ada pemberontakan, ada ketidaktaatan. Berkat tetap turun kepada Yakub. Tapi caranya saudara sangat menyakitkan. Yakub harus lebih dulu menuai hidup di dalam kutuk dan kesukaran. Yang pertama kesukaran yang dia hadapi. Bagaimana hubungan dengan saudara kembarnya rusak. Hancur. Di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41. Setelah Esau tahu saudara bahwa adik kembarnya Yakub mencuri berkat kesulungan untuk dirinya. Wah, marah sekali. Dikatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itu Yakub adikku akan kubunuh. Bayangkan sudah, dalam satu keluarga cuma ada 2 anak tapi bermusuhan. Semoga di tempat ini di tahun yang baru tidak ada yang hadir di tempat ini yang sedang bermusuhan dengan saudara kandung sendiri. Saudara nggak bicara, tahunnya udah ganti, tapi heran, hatinya nggak mau ganti-ganti. Hatinya tetap hati yang lama. Masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan dendam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ini akibat yang pertama. Bagaimana hubungan antar saudara rusak. Dan karena Yakub terancam jiwanya akan dibunuh oleh kakak kembarnya sendiri. Dia melarikan diri jauh dari keluarga. Dan gak bawa apa-apa loh saudara. Gak bawa uang, gak bawa apa-apa. Nanti sudah kita akan melihat bagaimana dikatakan dia cuma bawa tongkat aja. Padahal saudara Ishak itu kaya sekali. Kalau saudara pernah baca firman Tuhan, Ishak menabur, dikatakan dia menuai 100 kali lipat dan dia kaya, sangat kaya, amat kaya. Pernah baca kan? Kaya sekali. Tapi anaknya jadi kayak begini nih. Harus pergi meninggalkan rumah bapak ibunya, tidak bawa apa-apa. Melarikan diri jauh dari keluarga. Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ, ketika kemudian Yakub juga masuk ke dalam keluarga Laban, pamannya sendiri. Sampai dia juga bisa menikah di situ karena enggak punya uang. Meyuchen, dia pasang badan demi supaya dia bisa dapat istri, enggak punya mas kawin. Gimana ini? Jadi dia bilang sama pamannya, paman, saya jatuh cinta sama anak paman yang namanya Rahel. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi saya nggak punya uang, nggak punya kambing domba, nggak punya. Saya pelarian. Jadi saya mau kerja 7 tahun kepada paman. Nggak usah digaji, supaya dapat Rahel. Pamannya pikir dapat dari mana ini? Saudara hitung aja. Ya, 1 bulan gaji UMR berapa? Coba, 1 tahun berapa? Ini 7 tahun gratis. Wah, apalagi Yakub ini ganteng. Ya, anak orang kaya lagi, cuma ini lagi pelarian ini. Masih ada saudara lagi, ya udah dah. Boleh 7 tahun. Tetapi persis sudah pada malam pernikahannya, paman Laban mengganti Rahel dengan kakaknya Lea. Saudara, itu sebabnya ketika pagi hari bangun, Yakub kaget sekali. Wah, yang saya tiduri semalam kok bukan Rahel, tapi Lea. Wah, dia protes. Protes sama pamannya Laban. Aman, kenapa? Aku sudah kerja 7 tahun. Kok yang dikasih ini Rahel? Ya, mungkin kalau bahasa sekarang, Laban ini kaya, punya kekuasaan. Apa? Kamu mau lapor? Lapor aja. Lapor polisi sana, gak apa-apa. Tuntut aja saya. Gitu kan? Sudah, kalau orang di bawah punya masalah dengan orang yang di atas,
Sudah kan pasti kalah kan? Orang di atas bilang, kamu berani sama saya, tuntut aja. Lapor aja polisi, sewa aja lawyer, mungkin lu basah sekarang. Yakub udah mengkeret, dia enggak punya apa-apa. Tapi di sana punya semuanya. Itu sebabnya dia, aduh, ya udah nahan aja sudah. Dia memendam itu semua. Laban berkata, oke, saya kasih solusi. Setelah masa pernikahanmu genap 7 hari, dari sini kita tahu bahwa orang Yahudi zaman dulu pesta nikahnya itu 7 hari. Bayangin ya, pesta pernikahan 1 hari aja orang Surabaya heboh. Ini 7 hari loh saudara. 7 hari pesta terus. Jadi Laban berkata setelah 7 hari genap pesta pernikahan selesai, nanti kamu boleh saya kasih Rahel. Tapi kamu mana? Uang ininya mana? Ya. Dari mana kamu bisa kasih? Ya udah kerja lagi aja, 7 tahun kerja lagi. Saudara-saudara sekalian bayangkan inilah yang dialami oleh Yakub. Hanya untuk bisa mendapatkan seorang yang dia cintai, Rahel. Dia harus bekerja bakti 14 tahun. Bapak Ibu, bukankah ini satu curse? Bukankah ini satu kutuk? Bukankah ini satu perjalanan hidup yang kita lihat berputar-putar lama sekali. Ini dialami oleh Yakub. Sampai kemudian akhirnya dia nggak tahan. Dia mau melarikan diri dari mertuanya yang sangat licik. Bapak Ibu, arti nama Yakub itu penipu. Tetapi sudah suskan dia pikir dia sudah hebat ya. Bisa mengakali kakak kembarnya, bisa beli hak kesulungan kakaknya dengan tukar sepiring sup kacang merah. Bisa curi juga, membohongi kakaknya sehingga dia ambil juga berkat kesulungannya. Dia pikir dia udah dapat semuanya kan? Hati-hati. Sudah kalau di tahun-tahun lalu saudara dapat berkat, kekayaan, kekuasaan dengan cara yang salah. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada hukum menabur, ada hukum menuai. Sudah memang dapat untung, sudah memang mungkin kaya, seperti yang dialami oleh Yakub. Dia memang terima berkat kesulungan itu terima. Tapi apakah sudah dia menjalani hidup yang damai, sejahtera, sukacita? Tidak. Hidupnya lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidupnya terus menghadapi satu persoalan. Bahkan karena dia sering menipu dalam hidup ini, akhirnya dia ketemu juga kena batunya, ditipu. Ya, dia licik, ketemu sama orang yang likiat. Mertuanya menipu dia, bahkan dikatakan sudah di dalam Kejadian pasal 31 ayat 41. Inilah alasan kenapa Yakub melarikan diri dari mertuanya. Waktu Laban mengejar, kenapa kamu tinggalkan aku, bawa 2 anakku, bawa semua itu ternak-ternakku, kan dari aku semua tuh modalnya. Apa jawab Yakub? Coba kita lihat Kejadian 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan 6 tahun kerja itu engkau selalu ganti-ganti terus gajinya, turun naik, udah naik diturunin lagi, ganti lagi, sistem ganti terus sampai 10 kali engkau mengubah upahku. Bapak Ibu, saya sengaja menunjukkan ini untuk saudara bisa melihat. Setiap keputusan tindakan yang kita ambil ada resiko. Hari ini adalah hari yang baru di tahun yang baru. Apakah saudara mau menjalani cara yang sama di tahun yang lalu? Saudara mau melakukan pemberontakan yang sama seperti tahun yang lalu? Apakah saudara mau jatuh dalam dosa yang sama seperti yang saudara lakukan di tahun yang lalu? Apakah saudara mau melanjutkan kebiasaan yang buruk yang saudara lakukan seperti di tahun yang lalu?
Kalau itu memang adalah keputusan saudara, maka janganlah saudara berharap bahwa di tahun ini saudara akan melihat satu perubahan dalam hidup. Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dia berkata begini, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Albert Einstein, seorang yang sangat jenius, berkata, kegilaan atau ya orang gila lah, orang kurang waras adalah orang yang melakukan hal yang sama terus menerus, diulang terus, tapi dia mengharapkan hasil yang berbeda. Saudara pengusaha, saudara pingin, wah saya pingin sukses, tapi saudara buka toko yang sama, cara yang sama, barang yang sama, sistem yang sama, servis yang sama, tapi mau different results. Einstein berkata, that is insane. Itu gak waras. Itu sama seperti lalat, saudara. Dia terjebak di satu tempat yang udah tertutup. Walaupun dia rajin terus coba dobrak tempat itu terus. Dari atas ke bawah, turun terus, gak berhenti terus. Ya mati juga. Lalu waktu semut-semut mengerumuni, semut yang muda tanya, kenapa lalat ini mati padahal kerja keras luar biasa? Semut yang tua berpengalaman berkata, tidak cukup hanya kerja keras. Tapi lalat ini terus melakukan hal yang sama terus menerus. Dia tahu itu gak berhasil tapi diterusin, ya mati juga. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang pertama di tahun yang baru. Bagian yang ketiga inilah bagian yang fokus yang paling penting. Kita belajar dari kehidupan Yakub yang sering menggambarkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan kehidupan saya sendiri. Ketika kita menghadapi kesukaran, kesesakan, kita menghadapi masalah, mari kita belajar berani sudah mengevaluasi bahwa ada bagian yang salah dari dalam hidup kita. Apakah saudara sebagai orang tua? Apakah saudara sebagai suami, sebagai istri? Apakah saudara sebagai anak? Apakah saudara sebagai pengusaha, pedagang, karyawan? Apakah juga saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Ketika kita belajar tahu apa yang menjadi penyebab hidup saya di tahun lalu, ada kegagalan, ada kesesakan, ada masalah, dan sudah bisa merasakan dampaknya, nggak enak sekali, maka jangan lanjutkan itu. Kita harus move on. Kita harus bergerak, saudara, untuk sungguh-sungguh memiliki solusi memperbarui hidup. Ini menjadi bagian yang ketiga, yang akan menjadi sungguh-sungguh sudah bagian yang penting di hari yang pertama di tahun yang baru ini. Yakub pada akhirnya setelah dia mengalami puluhan tahun, waktunya terbuang dan dia mengalami kesesakan yang luar biasa. Solusi memperbarui hidupnya dimulai dengan apa? Yang pertama, dia berani menghadapi tantangan yang paling berat. Apa tantangan yang paling berat dalam hidup Yakub? Ketemu sama kokonya. Betul gak saudara? Wah, kalau bisa itu dia kubur habis-habis. Kalau bisa nama itu terhapus, gak pernah ada lagi. Tapi tetap ada kan? Bapak Ibu Saudara, kalau di tempat ini ada di antara saudara seperti punya duri dalam daging. Saudara mungkin tidak berdamai dengan orang tua atau mertua, atau saudara kandung, atau ipar, atau sahabat, atau rekan kerja, atau siapa aja lah. Saudara anggap tidak ada, saudara pergi jauh, anggap tidak ada, tapi ada di situ. Dan setiap kali saudara menyebut namanya, mengingat namanya, ada orang yang bicara, aduh it hurts, itu menyakitkan. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Saudara sekalian, dia berani menghadapi tantangan yang paling berat. Yaitu dia mau menjumpai Esau. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dia mau benar-benar menghadapi sesuatu yang paling menyakitkan dan meresikokan hidupnya. Mengapa? Karena dia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu dia melarikan diri sudah dari rumah keluarganya. Aduh, dia stres. Bayangin dia itu anak mama.
Saudara, di sini ada anak mama, kesayangan mama, tiba-tiba harus berpisah dengan mama. Ya kalau kuliah aja ditangisi. Ini saudara, perpisahannya bukan kuliah, dikangeni. Ini perpisahannya melarikan diri, saudara. Dia ini apa ini? Ya, fugitif ini, dia melarikan diri. Nggak bawa apa-apa. Gimana perasaan mama, bagaimana perasaan Yakub? Aduh, dia kesepian, dia nggak punya siapa-siapa. Disitulah saudara, Tuhan menjumpai dia. Tuhan begitu setia. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Ya mungkin kakekmu ya harusnya ya, Abraham kan laki ya. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, kakekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara sekalian, Tuhan menampakkan diri. Inilah yang menjadi kekuatan Yakub. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kekuatan ini memunculkan satu keberanian. Ya udah, saya harus bereskan masalah ini. Masalah ini ada, tidak boleh dianggap tidak ada. Dan dia mengutus pegawainya saudara untuk berjumpa dengan Esau. Yakub merendahkan diri untuk berdamai. Merendahkan diri itu nggak gampang saudara ya. Betul? Nggak mudah. Tapi ini dilakukan oleh Yakub. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 4. Ia memerintahkan kepada mereka pegawainya, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Dia enggak bilang beginilah kata adikmu, enggak. Dia memposisikan diri, hamba, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing, diam di situ selama ini. Aku punya lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki, perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Waduh. Ide sudah sekalian untuk berdamai datang dari Yakub. Dia merendahkan hati untuk berdamai. Saudara, waktu ketemu dengan Esau, saudara Esau bilang apa? Oh ya, aku memang mau ketemu adikku. Aku bawa ini pasukanku 400. Waduh, waktu ini diberitakan kepada Yakub. Yakub takut. Waduh, takutnya luar biasa. Tapi udah dia siap. Dia menghadapi ketakutan di dalam perlindungan Tuhan. Ini bagian yang kedua, takut sekali menghadapi kekuatan yang besar. Kokonya udah kuat sekali, punya pasukan 400. Dia mau lari kemana? Dia mau lari ke Laban. Udah melarikan diri, gak mungkin balik lagi kan? Mau lari kemana? Papa mamanya udah mati, dia pun udah tua kan? Gak bisa, enggak. Disitulah Yakub memohon pembelaan Tuhan. Dia mengingatkan akan janji Tuhan, Tuhan engkau akan memberkati aku, menjadikan aku bangsa yang besar. Tapi ini Tuhan realitanya aku ketakutan ini Tuhan, aku ketakutan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Dan inilah peristiwa yang luar biasa. Dia seberangin saudara istrinya semuanya. Dia diam di tepi sungai Yabok. Disitulah dia memperbarui sungguh-sungguh, ambil komitmen memperbaharui hidup. Hanya antara dirinya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu saat yang sangat penting. Kalau saudara mau mengalami perubahan hidup dalam hidupmu, hidup pribadimu, hidup keluargamu, hidup usahamu, hidup pelayananmu. Ada saat di mana kita harus bergumul hanya antara kita dengan Tuhan. Disitulah Yakub bergumul di tepi sungai Yabok, Kejadian pasal 32 ayat yang ke-24. Dia bergulat dengan Allah sendiri. Sampai sudah sekalian pangkal pahanya dipatahkan. Sudah saya pernah membaca ensiklopedi kedokteran, saya penasaran. Ternyata bagian pangkal paha ini penting sekali. Dan kalau bagian pangkal paha seseorang ini sudah patah,
Seumur hidup dia nggak akan bisa jalan dengan lurus. Dia akan cacat, pincang seumur hidup, tidak mungkin lari. Dan malaikat Tuhan mematahkan pangkal pahanya. Yakub rela dikalahkan. Yakub yang dulunya lari dari satu tempat ke tempat lain, melarikan diri dari keluarga, melarikan diri dari mertua. Sekarang dia berani menghadapi Esau, tapi ada ketakutan. Dia lari kepada Tuhan. Dia rela menyerah dan dikalahkan. Pangkal pahanya dihancurkan. Tetapi dia mengalah kali ini adalah untuk menang. Saudara-saudara sekalian, dia bergumul malam itu. Dia tidak mau melepaskan malaikat. Enggak mau. Ayo lepaskan, ini udah fajar menyingsing. Tidak. Sebelum engkau memberkati, sebelum engkau menjamin kemenangan dalam hidupku, sebelum engkau berjanji bahwa engkau akan menyertai aku, membuat aku berhasil, aku enggak akan lepaskan. Sampai malaikat berkata, siapa namamu? Yakub, penipu. Namamu enggak sebut lagi penipu. Namamu mulai hari ini disebut Israel, the Prince of God, putra mahkota Allah. Sudah inilah titik balik perubahan hidup Yakub. Dia menang, dia mengalah, dia surrender, dia cacat. Setelah itu dia tidak bisa lagi lari, tidak bisa lagi jalan cepat, dia pincang. Tapi ada kemenangan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan. Pada usia 21 tahun, saya pernah mengalami satu pergumulan pribadi dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi untuk melayani Tuhan. It's between me and God. Nggak ada yang lain. Saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya bernasar, Tuhan, saya akan setia melayani Tuhan seumur hidup saya. Apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk melayani Tuhan. Apakah itu masalah, penderitaan, apakah itu kesukaan, apakah itu berkat-berkat. Tidak ada yang bisa menghentikan saya melayani Tuhan. Berdiri di tempat ini sudah 30 tahun. Saya mengucapkan nasar itu dan saya menjalaninya. Ada masa-masa ujian, sudah lembah kekelaman, air mata, secara daging fisik enggak kuat. Tetapi disitulah saya meminta kekuatan dari Tuhan. Ada satu komitmen untuk terus move on. Untuk terus, sudah sekalian, boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga saya bisa sedikit merasakan apa yang dialami oleh Yakub. Saudara-saudara sekalian, dia malam itu bernasar, Tuhan, aku gak akan lepaskan engkau. Sebelum kau berkati, memberikan penyertaan, aku udah habis-habisan, udah mengalah ini. Disitulah dia terima berkat Tuhan dan dia menang. Dan bagian yang terakhir sudah bagaimana Yakub setelah mendapat satu garansi jaminan bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Maka Yakub melakukan bagiannya dengan benar. Nah, ini seringkali yang tidak kita lakukan. Kita sudah terima janji Tuhan, tapi kita enggak melakukan bagian dengan benar. Akhirnya janji itu tidak nyata dalam hidup. Apa bagian yang dilakukan oleh Yakub? Dia menunjukkan kemurahan hati. Dia bawa persembahan-persembahan yang sangat banyak untuk kakaknya Esau. Saya mencatat dia bawa 200 kambing betina ditambah 20 jantan. Jadi jantannya satu untuk 10 betina. Nah ya, dia juga bawa 200 domba betina dan 20 jantan domba. Lalu dia bawa 30 unta yang sedang menyusu, anak-anaknya ada laki ada perempuan bawa. Dia bawa 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. Ya, jadi satu jantan istrinya 4 betinanya gitu ya. Lalu 20 keledai betina dan 10 jantan keledai. Wah, dibawa sampai Esau pada waktu terima itu, mau ngamuk, nggak bisa. Berapa banyak saudara pernah menyakiti seseorang, tapi saudara pingin beres-beres begitu aja? No way. Ada firman Tuhan berkata bahwa persembahan itu melembutkan hati raja. Yakub tahu ayat itu.
Dan dia bawa sebuah persembahan ini untuk Esau, bukan untuk nyogok, bukan. Tapi karena dia udah begitu diberkati, dia ingin menunjukkan kemurahan. Dia ingin berdamai dengan kakaknya. Tapi bukan hanya kekayaan itu saja yang dia bawa, tapi sikapnya dia merendahkan diri. Coba kita lihat Kejadian 33 ayat 3. Dan ia sendiri, yaitu Yakub, berjalan di depan mereka. Di depan itu apa tadi ya, domba, kambing, lembu, onta, keledai di depan ya, istri-istrinya, wah dia di belakang. Dan dikatakan dia sendiri, dia berjalan di depan, dan dia sujud sampai ke tanah 7 kali. Kokonya ada di sana saudara. Dia enggak datang begitu depan kokonya baru sujud. Enggak, kokonya masih di sana. Dia udah sujud lagi, sujud lagi, sujud lagi. Sampai berapa kali? 7 kali. Menggambarkan apa? Sempurna betul, dia merendahkan diri. Dia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Sudah dia melakukan bagiannya. Barulah bagian yang terakhir, dia melihat pembelaan Tuhan yang ajaib. Di dalam Kejadian 33 ayat 4 kita melihat satu perjumpaan yang begitu mengharukan. Sudah dikatakan di ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Berapa puluh tahun dendam kesumat ada di dalam saudara kakak beradik kembar ini. Saudara-saudara sekalian, sedikit banyak ada kesalahan orang tua. Tetapi bagaimana sudah anak-anak yang merasakan dampak ini. Pada akhirnya dengan cara Tuhan mereka memperbaharui. Esau tidak lagi dengan dendam kesumat, dia memeluk adiknya. Sampai Yakub berkata, aku memandang kakak seperti melihat wajahnya Tuhan. Wow, saudara, inilah satu kehidupan yang diperbaharui. Satu lembar yang baru di dalam kehidupan Yakub. Dan biarlah lembar hidup yang baru itu juga boleh terjadi di dalam hidup saudara. Memasuki tahun 2018. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama. Tuhan pasti menyertai memberkati kita sepanjang tahun ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.